Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang Marifatul Insan bagian ke-8, yaitu qabulul ibadah atau diterimanya ibadah. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ibadah mahdhoh dan yang kedua ada ibadah ghairu mahdhoh. Yang pertama ada ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh atau murni yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nafs dan bersifat waku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan juga umroh. Ibadah mahdhoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat berikut. Pertama, niat yang benar, yakni niat yang ikhlas, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lainnya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Niat yang sungguh-sungguh itu sangatlah penting, karena sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan seseorang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Yang kedua, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya masyru'iyah, dan ketiga, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya atau kaifiyatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah mahdhoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi al-ittiba manhajan wa kafiyatan, atau mengikuti pedoman dan tata pelaksanaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nafs. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntunan, kelapangan waktu, dan urf atau tradisi. Ibadah ghairu mahdhoh ini akan diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, ibadah tersebut diiringi niat yang ikhlas atau ikhlasun niyah, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, ibadah tersebut adalah amal yang baik atau al-amalus sholih, yakni perbuatan-perbuatan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Allah Ta'ala. Untuk memahami makna amal sholih, berikut penjelasan secara singkat sebagaimana dikutip dari tulisan Ustadz Zainuddin Abu Qusay yang dimuat di website. Yang pertama ada makna amalan. Jadi di sini amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Yang kedua ada makna sholih. Jadi sholih itu adalah lawan dari kerusakan, dan lawan dari kesolihan di dalam Al-Quran adalah kerusakan dan kejelekan. Jadi kesimpulannya, amal sholih adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Lalu, kenapa perbuatan baik dikatakan sebagai amal sholih? Ini alasannya. Kemudian, kapan suatu amalan menjadi sholih? Ini jawabannya. Dalam konteks pembicaraan tentang ibadah ghairu mahdhoh, maka ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala jika al-ittiba manhajan atau mengikuti pedoman dari Allah dan Rasulnya. Oke, sekian video dari aku tentang Marifatul Insan bagian ke-8, yaitu qabulul ibadah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.